warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang sama-sama dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum Allahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Pada ayat ini Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwa kunci untuk mendapatkan kecintaan dari Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Saudara-saudaraku yang sama-sama dirahmati oleh Allah, jalan untuk mendapatkan kecintaan dari Allah adalah dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangan yang Allah telah larang. Jadi perlu kita ketahui bahwa inti dari agama kita ini adalah menjalani perintah dan menjauhi larangan. Itu inti agama kita. Kalau Allah dan Rasulnya perintah, kita kerjakan. Kalau Allah dan Rasulnya larang, maka kita tinggalkan. Itulah jalan keselamatan. Kemudian tidak hanya menjalankan kewajiban-kewajiban agama, jadi kita juga mesti menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang kita mampu, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampumu. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah menjalankan santunan anak-anak yatim dan lainnya, dan telah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Allah ridhoi perbuatan kita semua. Karena Nabi bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya, Nabi katakan, kafirul yatim lahu au li ghairi, kafirul yatim, orang yang mengurusi anak yatim, lahu, miliknya, maksudnya adalah baik dari kerabat, au li ghairi, atau dari bukan kerabat, yakni orang lain. Kata Nabi, ana wa huwa kahatain, saya dan dia seperti dua ini. Rawi mengisyaratkan bisa babah wal wusta, dengan jari telunjuk dan jari tengah. Kata Nabi, ana, aku dan dia yang mengurusi anak-anak yatim seperti dua ini, dua jari ini, dua jari telunjuk dan jari tengah. Di mana? Fil jannah, di surga. Ini jaminan dari Nabi
orang yang mau mengurusi urusan anak-anak yatim. Tapi ada syaratnya. Di riwayat Imam Ahmad, idza taqallah, apabila dia bertakwa kepada Allah. Ini syarat yang dikabarkan oleh Nabi seperti jadi tulis dan dari tengah di surga nanti, ya. Nabi akan bersama orang-orang yang mengurusi anak-anak yatim, yakni di dalam surga. Wallahu alam apakah derajatnya atau tingkatan surganya. Tapi yang jelas Nabi katakan mereka dijamin akan masuk surga. Tapi syaratnya apa tadi? Syaratnya itu urusan yatim. Riwayat Imam Ahmad, idza taqallah, apabila dia bertakwa kepada Allah, itu syaratnya. Ya. Takwa kepada Allah adalah jalani perintah, jauhi larangan. Ngurusin anak yatim, tapi tiap malam kedugem misalnya. Ya, nah ini nggak kena apa yang dijanjikan oleh Nabi, karena syaratnya itu idza taqallah, apabila dia bertakwa kepada Allah. Nah, dalam hal menyantuni anak-anak yatim itu sama juga artinya kita saling tolong menolong dalam hal kebaikan, sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan. Jadi kita sesama muslim yang baik harus saling tolong menolong. Karena muslim itu mukmin adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu hanyalah bersaudara. Jangan saling bermusuhan. Kalau ada perkara-perkara yang tidak menyenangkan dalam pergaulan, ya belajar berlapang dada, sabar, ya. Jangan mudah emosi. Jadi banyak dari perkara-perkara agama kita yang mesti kita perhatikan, bahkan dalam hal yang sepele saja, semisal menemui saudara kita dalam keadaan berseri-seri, itu kan termasuk sedekah, ya. La tahqiruna minal ma'rufi syai'an, janganlah sekali-kali kalian meremehkan dari kebaikan sedikit pun. Walau antal ko akhoka biwajhin tolkin, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dalam wajah yang berseri-seri. Coba nih kalau misalkan kita melihat teman kita kok wajahnya susah aja, kan kita ini jadi susah, ya, itu efek memang. Tapi kalau kita menemui saudara kita dalam keadaan berseri-seri, maka orang lain juga senang, menyenangkan orang lain juga ibadah. Kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kalau misalkan kita nggak mampu memberi kebaikan buat orang lain, sekurang-kurangnya jangan berbuat jahat kepada orang lain. Itu yang Nabi ajarkan kepada kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita selalu dalam kebaikan. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya. Ini makna ayat ini itu begini. Allah ingin hambanya dalam kebaikan, selalu dalam petunjuknya, dengan mengikuti petunjuknya. Tetapi manusianya banyak yang nggak mau mengambil petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka
kenikmatan dan kebaikan itu menjadi berubah. Siapa yang berubah? Yang merubah dirinya sendiri. Kembali kepada pembahasan. Sampai kalau ditanya nih, sampai nih anak-anak nih, cinta Allah cinta Rasul gak? Sholat gak? Kalau nggak sholat namanya cintanya palsu. Ya. Jadi pembuktian cinta Allah cinta Rasul adalah jalani kewajiban dan jauhi larangan. Kalau sudah jalani kewajiban dan jauhi larangan, pasti Allah akan cinta kepada kita. Dan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari kecintaan kepada yang lainnya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Gambaran manisnya iman itu bagaimana sih? Kita tahu rasa manis. Kok iman diserupakan dengan rasa manis? Nah itu begini. Orang-orang yang merasakan manisnya iman itu, dia itu dalam beribadah merasa nikmat. Sudahkah kita seperti itu? Kalau belum, nanti belum merasakan manisnya iman. Boleh jadi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya masih kurang, lebih tingkatan. Batasannya apa? Kok apa namanya? Batasan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul kan katanya dengan mengikuti contoh Nabi. Ini begini, kalau seseorang sudah mengerjakan yang wajib-wajib dan kemudian dia tambah dengan yang sunnah, nah ini sebagai ciri bahwa Allah itu cinta kepada hamba. Jadi batas kecintaannya dari mana itu cirinya? Hamba itu giat menjalankan sunnah Nabi setelah menjalani kewajiban. Kemudian Allah telah berjanji juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Coba kalau kita bandingkan dosa dengan amal soleh kita banyakkan mana? Banyakkan dosa. Allah dalam hadis qudsi bilang, kamu siang dan malam selalu berbuat dosa. Aku maha pengampun, maka minta ampunlah kepadaku, kepada Allah. Kita cari amalan-amalan yang menyebabkan datangnya pengampunan Allah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dengan berbuat baik kepada anak-anak yatim dan lainnya. Kalau bisa jangan setahun sekali. Dalam masalah menyantuni anak-anak yatim gitu. Ya memang bagus bisa setahun sekali. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi itu diprogramkan lagi itu nanti dia cuma pendapat aja ya, boleh diterima boleh enggak ya. Nah, itu kalau bisa itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali, 3 bulan gitu kita menyantuni. Ya mudah-mudahan kalau kasih sebagai mana itu saudara kita tuh siapa ya? Ibnu. Kalau untuk yang baik, ayo tadi katanya ada jalannya, insyaallah ya. Kalau orang suka bersedekah, ya, tadi kan di awal tuh dibacakan oleh Kori Doni seperti 1 butir yang menumbuhkan 7 dahan. Kemudian dari 7 dahan itu tumbuh berapa lagi tuh? 100. Jadi berapa? 700. Banyak-banyak bersedekah. Tuh. Bersedekah itu diperintah bukan karena kita harus jadi orang kaya dulu. Pistaro iwatoro, baik dalam keadaan susah, senang atau dalam keadaan susah. Perintah bersedekah berlaku buat orang kaya dan orang miskin.
Kalau orang suka bersedekah itu nanti hatinya Allah lapangkan. Kan kata Nabi, al-ghina ghina nafsi, kekayaan itu adalah kelapangan hati. Kita banyak uang, tapi kalau hati gak lapang itu bukan orang kaya hakikatnya. Orang miskin, gak banyak uang tapi hatinya lapang, itu orang kaya kata Nabi, al-ghina ghina nafsi. Jadi masalah kekayaan atau kemiskinan itu adalah sudah menjadi satu ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Yang terpenting bagi kita adalah kalau misalkan Allah takdirkan buat kita jadi orang kaya harta, harus lapang hati. Kemudian jadi orang miskin harus lapang hati. Jadi orang kaya, bagaimana cara lapang hati? Yaitu diantara banyak sedekah. Kelapangan hati yang namanya sakinah, ketentraman jiwa itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Allah katakan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketentraman hati ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi syarat untuk mendapatkan kelapangan hati, ketentraman hati adalah dengan beriman. Kalau tidak beriman, maka jauh dari apa yang diharapkan. Senangnya senang bohongan, senyumnya senyum palsu, kelihatannya senang, tapi kalau pernah dengar gaya namanya istidroj? Istidroj, tahu ya? Istidroj itu kayak si korun, tahu kan semua korun? Oh, harta karun, harta si korun ya. Korun tuh punya harta ditenggelamkan tuh ya kan? Oke, orang-orang yang nemui apa itu harta banyak, hartanya si korun nih, harta karun. Nah, orang bodoh ada berkata melihat kekayaan si korun, alangkah baiknya si korun. Orang bodoh berkata seperti itu. Tapi kenyataannya Allah azab korun. Kalau orang yang berilmu tidak demikian perkataannya. Jadi orang bodoh ini berkata seperti itu karena kenapa? Karena orang kebanyakan itu taunya yang kelihatan aja taunya. Tertipu dengan indra. Indra karena suka menipu gak? Hah? Menipu. Nih apa nih? Harus listrik tuh, kabel. Ada gak kelihatan harus listriknya? Enggak. Tapi cuma dipegang. Itu kan? Nah, itu indra kadang suka menipu. Wamal hayat dunia ila mata ulurun. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Kita jangan sampai tertipu. Bagaimana jalan kita supaya tidak tertipu adalah dengan mengambil petunjuk Allah dan Rasulnya, pasti kita akan selamat. Mudah-mudahan ini saudara-saudaraku yang dari kampung Bali ini menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Ini yang mau dia memakai apa belum nih? Ini ya, ini aja ya. Itu ya. Ada mau nanya, Pak Me, ada mau nanya nih, silakan ya. Oleh ditutup aja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.